kurang suka. Udah dimasak aja. Kalau kepala Kan udah jadi bangkai Pak, udah. dimasak aja. Ya. Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim. Kantor redaksi majalah Tempo mendapatkan teror. Seorang jurnalis Tempo bernama Francisca Christy Rosana menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga. Tidak lama setelah itu, kantor redaksi Tempo juga mendapatkan kiriman bangkai tikus. Selain itu, ada ancaman pembunuhan melalui pesan langsung di media sosial, serta ancaman pembakaran kantor Tempo. Akun media sosial keluarga jurnalis juga diretas. Kasus ini langsung dilaporkan ke Barreskrim Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Pemimpin redaksi Tempo membawakan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Dasar hukum yang mengatur perancangan dan perlindungan pers. Kasus ini melibatkan beberapa pasal hukum di Indonesia, seperti 1. Pasal tentang pengancaman dasar dalam KUHP. Dalam hukum pidana Indonesia, pengancaman adalah tindakan menyampaikan niat untuk menyakiti, melukai, atau membunuh seseorang, baik secara langsung, tulisan, maupun melalui media elektronik. Unsur utamanya adalah menimbulkan rasa takut atau paksaan pada korban. Beberapa pasal yang terkait antara lain Pasal 335 ayat 1 KUHP, yaitu mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan berupa pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp245.000. Pasal 369 KUHP yang mengatur pengancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ini adalah payung hukum utama bagi kerja jurnalistik di Indonesia. Beberapa pasal penting yaitu Pasal 4 ayat 2 dan 3 menjamin bahwa pers nasional tidak boleh disensor, dibredel atau dilarang menyiarkan. Pers juga punya hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Pasal 8 dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 18 ayat 1. Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja, menghambat atau menghalangi kerja wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Yang ketiga, Undang-Undang HAM dan Konstitusi. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, baik lisan maupun tulisan, melalui media. Analis hukum, apakah kasus ini termasuk pelanggaran HAM? Peristiwa pengiriman kepala babi ke kantor media merupakan tindakan intimidatif yang dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia dan keamanan jurnalistik. Dalam negara demokrasi, pers harusnya memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi dan juga pengawasan sosial serta pengontrol jalannya kekuasaan oleh negara. Oleh karena itu, segala bentuk teror dan ancaman maupun intimidasi terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan karena berpotensi dapat membungkam kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk memperoleh sebuah informasi. Di Indonesia, kebebasan pers dilindungi oleh Pasal 4 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan pers yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Pers juga menegaskan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Tindakan pengiriman simbol ancaman seperti kepala babi dapat menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis hingga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi pada suatu negara. Dari sudut pandang sosial juga, tindakan tersebut menunjukkan rendahnya sikap menghargai perbedaan pendapat dan juga kritik dalam masyarakat demokratis. Kritik terhadap pemberitaan seharusnya disampaikan melalui jalur hukum yang adil, hak jawab atau klarifikasi resmi, bukan melalui ancaman simbolik yang dapat memicu keresahan publik. Karena itu, aparat penegak hukum perlu mengusut kasus seperti ini secara serius agar tidak menjadi presiden buruk bagi keselamatan jurnalistik yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.